saat ku berteduh, ku untai doaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita boleh terus nyatakan rasa syukur kita atas berkat kemurahan hati Tuhan yang telah memimpin setiap langkah hidup kita, sehingga hari ini Tuhan tetap memberikan kita semangat dan sukacita, sehingga kita boleh datang dengan penuh semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya persilakan setiap kita yang hadir saat teduh sejenak tempat kita masing-masing, kita rendahkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita lahir dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya undang dengan hormat seluruh jemaat bagi berdiri. Kita akan bacakan terlebih dahulu visi, misi, dan moto GSK kita secara bersama-sama. Visi GSK yang sehat dan misioner untuk menjalankan misi Allah bagi gerejanya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus, Matius 28 ayat 18-20. Misi membawa orang kepada Tuhan Yesus, menjadikan mereka anggota dalam keluarganya, membina mereka untuk mencapai kedewasaan seperti Kristus, memperlengkapi mereka bagi pelayanan dalam gereja, melaksanakan misi di dunia agar memuliakan Allah. Moto, menjadi serupa Kristus apapun tantangannya. Baik, kita persiapan hati kita untuk kita tetap setia, mengagungkan Raja segala raja atas segala kebaikannya. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita percaya saudara, kita memiliki Allah yang sungguh sangat teramat baik, bahkan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Dan sedang jemaat kasih Tuhan, kita agungkan dengan segenap iman-Mu. Hanya Bapa kita yang maha baik. Haleluya. Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri, untuk hari yang istimewa di tempat ini. Engkau telah hantarkan kami Tuhan, untuk kami bersama-sama dihimpunkan untuk bersekutu, memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau, Raja dari segala raja. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya Allah, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan Engkau-lah Allah yang menjadi gembala dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau tetap memberikan kami semangat, Engkau tetap memberikan kami sukacita, Engkau tetap memberikan kami kekuatan untuk kami tetap beriman dan percaya Engkau-lah satu-satunya pertolongan kami yang ajaib. Meskipun di tengah segala situasi kondisi yang mencekam di sekitar kami Tuhan, Engkau-lah gunung batu kami, Engkau-lah kota benteng kami, sumber kekuatan dalam hidup kami. Biarlah sukacita Allah melimpah hari ini, menyertai dalam setiap sepenuh hati kami Tuhan, sehingga ibadah hari ini boleh mempermuliakan Engkau, Raja dari segala raja. Urapi ibadah pada hari Tuhan, Kau pimpin sertai dari awal pertandingan hingga sampai akhirnya, oleh berjalan dalam bimbingan penyertaan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan Yesus kita katakan amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh percaya dan yakin akan berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita hari lepas hari. Meskipun hari ini mungkin kita hadir dengan berbagai pergumulan hidup yang kita alami, kita rasakan secara bersama-sama, namun kita boleh yakin dan percaya ketika kita tidak sedikit pun meragukan akan kuasa Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga itu dibuatnya tidak menjadi takut dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ku takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kamu katakan kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Menemukanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Percaya saudara, Allah memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tetaplah setia, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Hanyalah Yesus satu-satunya Allah yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan untuk setiap kita. Iman. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan, kita boleh tetap percaya dan yakin akan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara semua bangkit berdiri, jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan bacakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas pujian penyembahan yang boleh kami naikkan.
Kami tahu di tengah-tengah segala situasi yang sulit ini pujian menguatkan kami. Karena di dalam pujian kami mendapat kekuatan baru. Di dalam pujian jiwa kami disegarkan. Dalam pujian kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau jauh melebihi segala persoalan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk tim pelayan. Terima kasih Bapa untuk setiap yang kami alami, baik suka dan duka. Engkau adalah Allah yang setia. Kami sebentar akan dengar firman Tuhan. Tak lupa kami untuk kesembuhan hamba-Mu Pendeta Iwayan. Biarlah tangan Tuhan boleh memulihkan, dan juga biarlah umat-Mu juga boleh mendukung doa sehati, dan juga boleh tetap beriman dan berani menghadapi situasi sekarang ini. Namun juga kami belajar untuk lebih waspada, namun tidak mengurangi semangat iman kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk kami boleh belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Entah pagi, siang atau malam nanti saudara-saudari mendengar ibadah firman Tuhan hari ini. Dan biarlah sekalipun untuk sementara waktu kita kembali beribadah di rumah, tidak mengurangi semangat kita. Hari ini kita akan bahas tema dari kitab Rut, di mana tema kita adalah tema yang sama dari sinode, untuk kita belajar kembali dari firman Tuhan. Bagaimana sikap Naomi, sikap Rut di tengah-tengah zaman ini yang menjadikan kita kekuatan baru. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan baca kitab Rut. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua, dan nanti kita akan loncat ayat kepada ayat-ayat berikutnya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak yang laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Demikian firman Tuhan. Dan di ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan juga, lalu matilah keduanya, Mahlon dan Kilyon. Sebuah kisah tragedi yang begitu menyedihkan. Sebuah kisah yang tidak biasa. Seorang yang bernama Naomi harus kehilangan 3 pria dalam hidupnya. Yang pertama adalah suaminya Elimelek, lalu kedua anak lakinya Mahlon dan Kilyon. Kisah ini dimulai dari bagaimana umat Israel, salah satu keluarga yang bernama Elimelek dan Naomi, ada kelaparan, lalu kemudian mereka mengungsi, kira-kira demikian. Mereka pindah ke negeri Moab. Besar kemungkinan waktu mereka pergi anaknya belum menikah. Lalu mereka menikahi istri atau perempuan dari tanah Moab, sehingga kedua anak laki-lakinya memiliki istri yang bernama Orpa dan Rut. Lalu Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Naomi mengalami sebuah situasi yang sulit. Tidak hanya situasi ekonomi, kelaparan yang terjadi di negerinya, namun juga situasi yang sangat sulit, kedukaan yang begitu menyedihkan yang menerpa keluarganya. Siapa sangka Mahlon dan Kilyon anaknya pun berpulang setelah ayahnya berpulang. Kisah yang menyedihkan, kisah yang tragis. Lihat baik-baik, ayat yang ke-8 berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah pulang masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Artinya Naomi sudah melepaskan menantunya. Dan memang secara hukum ketika meninggal pasangannya, maka pasangan yang hidup sudah lepas tuntutan atau ikatan terhadap pasangan yang sudah berpulang. Secara hukum sudah bisa pulang Rut. Secara hukum akhirnya Orpa pun pulang. Ayat ke-14, Orpa menangis, lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri, tetapi Rut berpaut padanya. Di tengah-tengah situasi yang keras, lihat baik-baik ayat yang ke-9 bagian akhir, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Alkitab begitu lantang menceritakan betapa kesedihan mereka begitu berat, menangis dengan keras. Mungkin hari-hari ini saudara-saudari, keluarga Anda, bahkan keluarga hamba Tuhan, bahkan keluarga kami mengalami situasi yang sangat berat. Alkitab katakan, keluarga Naomi mengatakan bahwa mereka menangis dengan suara keras. Kesedihan yang begitu mendalam, hal yang begitu berat. Tetapi luar biasa, ada satu orang yang bernama Rut. Dia adalah perempuan asing. Rut bukanlah orang Israel.
Rut bukanlah orang dari umat pilihan Allah. Rut adalah perempuan asing, tetapi besar kemungkinan dia melihat iman mertuanya, dia melihat iman bapak mertuanya, dia melihat iman suaminya. Maka di ayat yang ke-16, ketika Naomi suruh pulang, jadi mertua suruh pulang menantunya, udah deh pulang deh kamu, pulang balik, dan memang boleh. Dan besar kemungkinan setiap perempuan yang mengalami ini akan pulang. Karena kenapa? Naomi sudah tua. Iya kan? Naomi tidak punya harta lagi. Dan Naomi pun mengizinkannya. Tapi ayat yang ke-16 menjadi ayat kunci kisah Naomi dan Rut dimulai. Sekalipun berat situasinya, tapi ada rencana Tuhan yang indah. Ayat yang ke-16. Jangan desak aku meninggalkan engkau, jangan suruh aku pulang. Lalu Rut berkata, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini kalimat kuncinya. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Artinya ternyata Rut yang memang dulunya perempuan asing, orang yang gak mengenal Tuhan Allah, mungkin dia pernah mendengar Allah Israel dari kejauhan, lalu kemudian dia melihat dari dekat teladan hidup orang-orang Israel yang menjadi keluarganya. Lalu kemudian bukan persoalan teladan, tapi dia memilih iman, dia menerima iman, dan dia berjalan di dalam perjalanan iman. Dan dia berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Berarti Rut bukan sekedar sebatas hubungan mertua menantu, tapi jauh ke dalam. Rut memiliki iman dan menyatu di dalam keluarga kerajaan Allah. Tapi ada hal yang menarik yang hari ini boleh kita renungkan bersama-sama. Sebenarnya Rut bisa saja mengejek mertuanya. Rut kan bangsa asing. Rut dari perempuan yang tidak mengenal keluarga, tidak mengenal Tuhan Allah. Dari bangsa yang suka menghina Allah. Bisa saja seharusnya Rut ya menghina atau mengejek iman atau Allahnya Naomi. Iya, mengapa? Karena Allah Israel terkenal Allah yang hebat. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Allah yang berperang. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tetapi mengapa bangsa umat pilihan Tuhan harus mengalami lihat kelaparan, lihat lontang-lantung, bahkan sampai akhirnya lihat suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal. Kesedihan yang begitu berat, dia bisa bilang, kemana Tuhanmu? Kemana Allahmu? Dia bisa mengejek, dia bisa menghina. Mengapa umat pilihan Tuhan, bangsa yang hebat? Mungkin sekarang juga kita bisa menghina. Mengapa keluarga pendeta bisa mengalami penyakit? Mengapa orang yang melayani Tuhan bisa mengalami bangkrut? Mengapa orang-orang yang mungkin cinta dengan Tuhan malah dikasih ujian yang berat? Dari sini kita belajar poin yang pertama. Bahwa ternyata Tuhan mengizinkan kepahitan dalam kehidupan sekalipun kita sudah mencintai, sekalipun kita sudah mengenal Tuhan, sekalipun kita melayani. Tuhan mengizinkan kepahitan kepada setiap umat pilihannya. Tuhan mengizinkan itu. Lihat ayat yang ke-20. Jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Apa itu Mara? Sumur yang pahit pada masa zaman Abraham. Lalu kemudian, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sampai dia bilang, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil aku Mara nih. Karena aku udah sangat mengalami hidup yang pahit. Dari sini kita belajar bahwa umat pilihan, yang bahkan levelnya bangsa pilihan istimewa dalam perjanjian lama bangsa Israel, mengalami pahitnya kehidupan. Artinya, belajar terima kepahitan yang Tuhan izinkan. Belajar menghadapi kepahitan yang Tuhan izinkan. Seringkali kita berkata, bahkan seringkali saya berkata, saya sudah melayani, kami sudah berjuang keras dalam ladang pelayanan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk stop bertanya mengapa. Tapi bertanyalah, Tuhan, apa agendamu melalui kepahitan dalam hidup ini? Stop bertanya mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu. Tapi mulai bertanya, apa agendamu Tuhan? Karena kalau setiap doa kita dijawab, Anda sakit disembuhkan, Anda minta A dikasih A, Anda minta B dikasih B. Sesungguhnya saya mau bilang, malah kita menjadi anak-anak bayi-bayi rohani. Begitu manja, dan ketika ada cobaan sekali kita akan runtuh. Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengajarkan kepada kita, stop bertanya mengapa. Mulai bertanya,
apa agenda, apa rencanamu Tuhan melalui kepahitan yang kualami. Seringkali orang menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan AB, menyalahkan keadaan mental korban. Mengapa? Karena masih bertanya mengapa. Stoplah bertanya mengapa dan bertanyalah apa agendamu Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita belajar dari kisah ini, bahwa Rut mengajarkan kepada kita, bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Statement iman, mencintai mertua bukan sekedar lagi hubungan sekedar karena menikahi suaminya, tetapi betul-betul karena mengalami perjumpaan iman kepada Tuhan Allah Israel. Dan sadar bahwa ayat yang 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Tapi akhirnya ayat yang ke-22, demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya. Mereka akhirnya bersatu. Walaupun sedih, mereka mengarahkan hati kepada Tuhan. Walaupun sedih, Rut tidak pulang. Walaupun bisa saja mengejek mertuanya, Rut tidak memilih itu. Dia tidak menyalahkan, tidak mengejek, tidak menghakimi. Yang kedua adalah kepahitan adalah instrumen untuk mendewasakan iman. Saya mau katakan bagaimana Goliat yang begitu luar biasa menakuti bangsa Israel, namun Daud menghadapinya. Tanpa Goliat, Daud tidak bisa sampai ke titik raja. Lihat goa singa. Tanpa goa singa, Daniel tidak teruji mengasihi Tuhan. Tanpa goa perapian, goa perleburan api, tidak ada Sadrak, Mesak, Abednego yang dikenal mencintai Tuhan, walaupun harus mengorbankan nyawa. Tanpa dihianati saudara-saudaranya, Yusuf tidak akan sampai ke titik di mana Tuhan mempromosikan dia dan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Melalui kepahitanlah iman Kristen bertumbuh. Bukankah salib bukti bahwa tanpa salib tidak ada kemenangan yang sesungguhnya, tanpa salib tidak ada keselamatan sesungguhnya? Bicara iman Kristen bukan bicara jalan tol, tapi jalan Golgota yang disebut Via Dolorosa. Artinya bahwa kepahitan adalah instrumen untuk mendewasakan iman. Dan bukankah teladan sesungguhnya adalah Yesus melewati Golgota, salib, sebagai bentuk bahwa salib mengganti air mata menjadi sukacita. Salib mengganti kemiskinan menjadi kelimpahan di dalam iman. Salib membawa orang dari sakit, kehilangan tujuan, kehilangan pengharapan, kepahitan menjadi damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Mari bahkan melalui situasi yang berat saat ini. Betul, saya tidak bilang tidak berat. Tetapi sekalipun berat, sekalipun pahit, lihat salib, lihat Alkitab. Kepahitan, tantangan yang berat bukan membuat kita mundur, tapi membawa kita terus maju. Kata firman Tuhan, kata Paulus, dari iman menuju iman, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Artinya setiap kepahitan membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar akhirnya pasal yang kedua, Rut bertemu dengan Boas. Lalu akhirnya Rut dan Boas di tempat pengirikan, sampai akhirnya Rut menjadi istri Boas. Luar biasa sekali. Dia memiliki sebuah sikap yang luar biasa. Dia menunjukkan sebuah sikap iman yang begitu dahsyat, bahwa akhirnya Boas mencintai dia. Akhirnya Boas meminang dia. Sampai luar biasa ayat yang ke-15 kata firman Tuhan. Ayat yang ke-14 dari pasal yang keempat. Pasal 4 ayat 14. Singkat saja. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Akhirnya Boas menebus Rut. Itu adalah gambaran sebenarnya Yesus menebus manusia. Kesusahan, kepahitan yang dialami, tapi ada penebus yang memberikan syukur dan sukacita. Demikian juga kehidupan kita yang tidak ada pengharapan, penebus sejati Yesus memberikan kita sukacita. Ayat 15 pasal yang keempat. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Secara matematika Naomi kehilangan suaminya, laki pertama, Mahlon laki kedua, Kilion laki ketiga. Tapi bagian akhirnya dikatakan orang-orang berkata,
Oh, anakmu menantumu perempuan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Kehilangan 3 laki-laki. Firman Tuhan katakan berharga lebih daripada 7. 7 kurang 3, 4. Plus 4, bahkan lebih dari 7 katakan. Berarti lebih daripada 4 anak laki-laki. Artinya bahwa mungkin secara matematika kita kalah. Secara mata manusia kita dianggap jelek. Secara mata orang mungkin kita dianggap lagi terpuruk. Tetapi di mata Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang beriman, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku, akan memiliki ending yang indah. Orang Kristen mungkin mengalami kepahitan hidup, mengalami berat hidup. Tapi bagi yang setia akan mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Kata firman Tuhan, maut telah dikalahkan, sengat maut telah dikalahkan. Seharusnya, apalagi masalah sekarang, saya pernah bilang, bahkan pandemi COVID-19, bahkan kita nggak tahu pada zaman dulu ada yang meninggal bahkan sampai jutaan orang, ada namanya Black Death zaman dulu, sampai puluhan juta orang meninggal karena virus. Sekarang belum sampai jutaan di Indonesia, bahkan masih level di bawah 10.000. Tapi saya tidak mengurang-urangi, tapi yang saya mau bilang adalah satu hal. Firman Tuhan katakan, Injil mengatakan, jangan takut kepada pedang yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut kepada virus yang bisa membunuh tubuh. Firman Tuhan katakan, takutlah kepada Dia yang dapat membunuh baik tubuh maupun jiwamu di neraka. Mari, jangan sampai takut kita kepada dunia, tapi takutlah kepada Tuhan yang dikatakan bisa membunuh tubuh dan bahkan jiwa. Takut kita bukan kepada yang lain, harus takut kepada Tuhan Allah. Dan marilah orang yang takut kepada Allah, orang yang mengandalkan Allah akan mengakhiri hidup dengan sukacita dan kemenangan. Mari kita memilih mana? Takut dunia, takut virus, atau takut Tuhan? Mari pilih takut Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang tidak menyerah, tidak tawar hati, tapi seperti Ruth, di balik kepahitan, seperti Naomi, di balik kesedihan ada sukacita. Di balik kepahitan, di balik salib ada kemenangan. Mari kita lebih semangat, jangan menyerah. Miliki iman seperti Ruth dan juga Naomi yang dikuatkan oleh menantunya. Haleluya. Ingat, yang pertama, poin yang sederhana saja, bahwa Tuhan mengizinkan kepahitan. Belajar untuk bertanya apa agenda Tuhan. Dan stop bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Yang kedua, kepahitan adalah instrumen mendewasakan iman. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kemenangan, akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami belajar bahwa kepahitan mengingatkan kami akan kisah Ruth, untuk membawa kami kepada zaman modern ini untuk tidak takut dengan kepahitan dan belajar stop bertanya mengapa begini Tuhan, belajar stop mengasihani diri, belajar stop menjadi mental korban. Tapi bahkan sekalipun kami mengalami penderitaan, kami belajar seperti Naomi, seperti Ruth, untuk tetap berserah kepada Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya, namun Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh percaya bahwa kepahitan adalah instrumen pendewasaan iman. Sehingga kami sadar Tuhan, kami tidak boleh menyerah, kami terus maju. Ajari kami Tuhan, seperti Ruth yang solidaritas, yang begitu setia kawan kepada mertuanya. Kemana dia melangkah, ke situ dia melangkah. Kemana mertuanya bermalam, di situ dia bermalam. Ajari kami jadi umatmu yang bersatu. Ajari menjadi umatmu yang untuk dalam situasi ini bukan menjauhkan, tapi kami membawa semakin dekat, semakin bertolong-tolongan. Seperti firman Tuhan Galatia 6 ayat yang kedua, untuk belajar kami bertolong-tolongan menanggung beban kami. Ajari kami Tuhan untuk saling mendoakan. Di tengah situasi yang berat ini ajari kami stop menghakimi, stop berkata A, B dan C, tapi belajar mendoakan, belajar melepaskan kata berkat, belajar melepaskan kata-kata yang membangun, belajar melepaskan kata-kata yang menyehatkan. Dan kami patahkan segala kuasa kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang meruntuhkan, kata-kata yang mengejek, kata-kata yang menghakimi. Kami melepaskan kata-kata berkat dalam hidup kami. Demikian firman Tuhan yang boleh kami dengar.
Dan biarlah kami boleh diberkati, disegarkan. Roh Kudus teruskan, Roh Kudus jamah Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, belajar di firman Tuhan, dia akan tampil menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sedang nyimak kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah taburan benih firman Tuhan yang telah kita dengar secara bersama-sama, yang telah dihantarkan oleh hambanya, Gembala 2, Guru Injil Inyoman Yosua Astawajaya. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan. Dan kita hantarkan juga, kita iringi dalam doa, kita berikan support dan dukungan untuk Gembala yang kita kasih Bapak Pendeta Iwayan yang sedang dalam proses pemulihan. Biar terus Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan terus akan diberikan semangat dan sukacita yang bernyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat kasih Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk berlangsung pekerjaan Tuhan di tempat yang sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Percaya rasa syukur kita tidak pernah berhenti, karena kasih setia Tuhan juga tidak akan pernah berhenti, akan senantiasa menyertai dalam sepanjang hidup kita, karena kita umat yang dikasihi Tuhan. Itu serta nyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Yesus Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui ibadah yang telah kami laksanakan pada hari ini. Dan di dalam ibadah ini pun kami datang membawa segala persembahan sebagai suatu pengucapan syukur kami bahwa di tengah-tengah resesi ekonomi kami tetap menerima dan mengalami berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang kami terima, kami datang membawa di dalam iman percaya, dalam kasih kami kepada Tuhan. Biarlah walaupun tidak seberapa nominalnya yang kami bawa, Tuhan melihat hati kami yang tulus ikhlas mengasihi Engkau. Biarlah persembahan-persembahan ini Tuhan memberkati untuk berguna di dalam mengembangkan, melanjutkan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di saat ini pun kami bersama-sama dengan jemaat-Mu tertunduk berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur melihat bahwa pemerintah kami telah berjuang dengan begitu luar biasa, bekerja keras, bekerja bersama-sama dengan berbagai instansi yang ada. Dan biarlah kiranya dengan kerja keras dan juga kebersamaan dengan lembaga-lembaga yang ada, dengan tenaga-tenaga sukarelawan, dengan para dokter, suster, untuk bisa menanggulangi wabah corona ini. Tuhan mengasihi kami sebagai bangsa. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan akan nyata. Biarlah kiranya kami berdoa wabah corona ini bisa segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara kami yang di lapangan, yang bekerja keras. Tuhan memberikan proteksi dan juga perlindungan. Dan kami sebagai bangsa Indonesia diberikan kesadaran, diberikan hati yang bisa mengerti, supaya kami menjadi bangsa, menjadi rakyat yang dengar-dengaran dan taat kepada apa yang telah menjadi aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk masing-masing jemaat-Mu, Gereja Sang Kristus, dimanapun kami ada. Biarlah kami boleh terus bersatu, mewujudkan satu kebersamaan di dalam Tuhan, supaya lewat gereja-Mu Sang Kristus yang ada di Indonesia ini, di bawah kepemimpinan sinode, lembaga sinode, Tuhan juga tolong Tuhan berkati, supaya kiranya kami gereja-Mu boleh tetap terus bergerak sinergi, bergerak dinamis, bergerak untuk terus bersemangat maju melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan masing-masing rumah tangga kami, keluarga kami. Biarlah di tengah-tengah masa sekarang ini, oleh karena imbas corona ini, ada banyak jemaat saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, mereka tetap bertahan, memiliki iman percaya, dan iman mereka boleh teruji di tengah-tengah kesulitan. Mereka tetap setia dalam iman percaya, tetap setia dalam mengasihi Tuhan, tetap setia dalam ibadah-ibadah kami kepada Engkau, tetap setia berjuang untuk saling kami menolong seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai pengerja-pengerja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala sidang. Tuhanlah menyertai kami dengan kuat kuasa dari surga. Terima kasih Bapa atas semuanya, atas segala berkat yang telah kami terima. Dan biarlah semuanya itu akan membawa kami tetap dalam iman percaya kami yang teguh kepada Engkau. Terpujilah Allah kami kekal. Inilah doa persembahan dan doa syafaat kami yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami di segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.